Halo sahabat fisika, perkenalkan saya Claudia Silver Pasaribu dengan NIM 13026230119. Nah, di sini saya akan membahas tentang Classical Electromagnetic Radiation dan Lifetimes for Gamma Emission. Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya yang dimana setelah mempelajari materi ini, mahasiswa harus mampu, yang pertama, mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep radiasi elektromagnetik dalam kerangka klasik dan kuantum, serta membedakan penggunaannya sesuai konteks. Yang kedua itu, mahasiswa dapat mengidentifikasi momen multipole, dipole, quadrupole, dan seterusnya, dan menjelaskan hubungannya dengan medan radiasi. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu menganalisis karakteristik radiasi dipole, termasuk distribusi sudut, paritas medan, dan daya radiasi rata-rata. Yang keempat, mahasiswa harus mampu dapat menghitung laju peluruhan parsial dan total dari transisi gamma serta membandingkannya dengan perkiraan teoritis. Yang terakhir itu, mahasiswa harus mampu menarik kesimpulan tentang struktur inti berdasarkan data eksperimen dan perbandingan dengan model teoritis, khususnya untuk transisi E2, E1, dan M4. Di sini ada kita akan membahas classical electromagnetic radiation. Yang seperti Anda ketahui, dari studi tentang fisika modern, radiasi elektromagnet itu dapat diperlakukan baik sebagai fenomena gelombang klasik maupun sebagai fenomena kuantum. Nah, jenis perlakuan yang kita gunakan ini ditentukan oleh jenis efek fisik yang ingin kita jelaskan. Nah, untuk menganalisis radiasi dari atom dan inti individu, deskripsi kuantum paling tepat, tetapi tidak dapat lebih mudah memahami perhitungan kuantum radiasi elektromagnetik jika kita terlebih dahulu meninjau deskripsi klasik. Nah, distribusi muatan dan arus yang statis, yaitu konstan dalam waktu, menghasilkan medan listrik dan magnet statis. Oke, pada momen multipole ini memberikan medan yang khas dan kita dapat dengan mudah mempelajari medan dipole, medan quadrupole, dan seterusnya. Jika distribusi muatan dan arus bervariasi dengan waktu, terutama jika mereka bervariasi. Nah, jika distribusi muatan atau arus bervariasi dengan waktu, terutama jika mereka bervariasi secara sinusoidal dengan frekuensi si keluar A. Nah, sebuah medan radiasinya dihasilkan. Oke, di sini yang kita pelajari pada jarak dari sumber yang besar dibandingkan dengan ukuran sumber dapat dianalisis seperti medan statis dalam hal karakter multipolnya. Nah, sebagai contoh kita mempertimbangkan oleh orde multipole terendah yaitu medan dipole. Di sini ada gambar yang memperlihatkan kalau medan listrik dan medan magnet dari A dipole listrik dan B dipole magnet. Nah, di sini yang A dipole listrik, yang B adalah dipole magnet. Oke, dalam setiap kasus ini, momen dipole sejajar dengan sumbu jet. Nah, vektor-vektor menunjukkan medan radiasi E dan B pada saat tertentu. Kabel-kabel sepanjang sumbu Y negatif harus dibayangkan terhubung ke sumber arus dengan frekuensi O dan dipilih sehingga tidak memberikan kontribusi pada radiasi itu sendiri. Nah, sebuah dipole listrik statis ini terdiri dari muatan yang sama besar, namun berlawanan seperti plus Q dan min Q yang dipisahkan oleh jarak tetap Z. Nah, momen dipole listrik ini kemudian adalah D sama dengan Q kali Z. Nah, sebuah dipole magnet statis dapat dipresentasikan sebagai loop arus melingkar dengan arus I yang mengelilingi area A. Nah, momen dipole magnet adalah P sama dengan I kali A ketika dapat menghasilkan medan radiasi elektromagnetik dengan memvariasikan momen dipole. Misalnya nih, kita dapat membiarkan muatan berosilasi sepanjang sumbu jet. Oke, dengan demikian menghasilkan medan radiasi dipole listrik. Dengan demikian pula kita dapat memvariasikan oleh sehingga P kali T sama dengan I kali A cos AT. Oke, di sini yang memperlihatkan gambar 10.1 tadi itu menunjukkan medan radiasi yang dihasilkan dalam kedua kasus ini dipole listrik yang bergantian. Nah, gambar 10.1a itu dapat dianggap sebagai elemen arus linier, di mana masing-masing medan magnet membentuk lingkaran yang konsentris dengan sumbu jet. Nah, vektor-vektor medan magnet B bersinggungan dengan lingkaran dan arus medan listrik itu harus dipilih dengan E kali B berada dalam arah perambatan radiasi.
Dipol magnetik pada gambar 10.1b tadi memiliki garis-garis medan magnet yang sering kita kaitkan dengan magnet batangan. Ada 3 karakteristik medan radiasi dipol yang penting untuk kita pertimbangkan. Yang pertama itu ada daya yang dipancarkan ke elemen kecil area. Nah, dalam arah pada sudut 8 terhadap sumbu jet bervariasi sebagai sin kuadrat 28 dengan daya rata-rata yang dipancarkan dapat dihitung berdasarkan teori gelombang atau berdasarkan teori kuantum. Nah, menurut prinsip korespondensi, kedua perhitungan tersebut harus sesuai dengan ketika kita memperluas hasil kuantum ke batas klasik. Nah, yang kedua itu ada medan dipol listrik dan magnet memiliki paritas yang berlawanan. Nah, pertimbangan efek dari transformasi ini, medan magnet dapat dipol listrik jelas berubah tanda, sehingga B kali R sama dengan min B min R. Untuk dipol magnet di sisi lain tidak ada perubahan tanda, sehingga B kali R sama dengan B kali R min R. Nah, dengan demikian, dipol listrik magnet yang memberikan distribusi sudut yang identik, berbeda dengan paritas media radiasinya. Nah, radiasi dipol listrik ini memiliki paritas ganjil, sehingga radiasi dipol magnet memiliki paritas genap. Yang ketiga itu ada daya radiasi rata-rata atau energi yang dipancarkan per satuan waktu, yang dimana 10.5 ini P sama dengan 1/12 pi epsilon 0 C pangkat 3 dikalikan V2 titik kuadrat, yang sering lebih formal kita katakan yaitu daya radiasi P sama dengan 1/12 pi epsilon 0 C pangkat 3 dikalikan kuadrat dari turunan kedua momen dipol listrik terhadap waktu. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa daya radiasi dipol listrik bergantung pada percepatan perubahan momen dipol. Semakin cepat perubahan momen dipol listrik, semakin besar energi yang dipancarkan sebagai radiasi elektromagnetik. Yang kedua ini, yang 10.6 ini, yaitu P sama dengan mu 0/12 pi C pangkat 3 dikalikan mu 2 titik kuadrat, yang sering kita lebih formal kita katakan yaitu daya radiasi P sama dengan mu 0 dibagi 12 pi C pangkat 3 dikalikan kuadrat dari turunan kedua momen dipol magnetik terhadap waktu. Nah, di sini persamaan ini berlaku untuk dipol magnetik. Prinsipnya sama dengan dipol listrik, yaitu daya radiasi bergantung pada seberapa cepat perubahan momen dipol magnetik terjadi. Semakin besar percepatan perubahan momen magnetik, maka semakin besar daya radiasi yang dihasilkan. Nah, untuk dipol magnetik di sini D sama dengan Q memiliki menunjukkan momen dipol yang bervariasi, amplitudenya juga dari waktu ke waktu. Nah, tanpa masuk ke dalam pembahasan rinci tentang teori elektromagnetik, kita dapat memperluas sifat-sifat radiasi dipol ini ke radiasi multipol secara umum. Nah, kita pertama-tama mendefinisikan indeks L dari radiasi, sehingga 2L adalah urutan multipol, L sama dengan 1 untuk dipol, L sama dengan 2 untuk quadrupol, dan seterusnya, dengan E untuk listrik dan M untuk magnetik. Nah, kita dapat menggeneralisasi 3 sifat radiasi dipol di atas. Yang pertama itu distribusi sudut dari radiasi. Yang kedua itu ada paritas dari medan radiasi. Yang ketiga itu ada yang di sini ada daya yang dipancarkan adalah dengan menggunakan rumus yang ada di bawah, yang dimana Rn sama dengan U kali L adalah amplitudo dari momen multipol listrik atau magnetik, dan dimana faktorialnya ganda 2L plus 1. Nah, di sini momen multipol umum atau berbeda untuk L sama dengan 1 dari momen dipol listrik, dimana momen dipol magnetik bisa melalui beberapa faktor numerik yang relatif tidak penting dengan orde kesatuan. Mulai sekarang, kita hanya akan membahas momen umum dalam diskusi kita tentang radiasi Y. Nah, di sini ada contoh soal dari pembahasan kita yang pertama, yang dimana itu pada contoh soal ini kita akan membuktikan aturan seleksi paritas untuk transisi quadrupol listrik atau E2, yang dimana tujuannya adalah untuk mengetahui kapan suatu transisi E2 diperolehkan berdasarkan sifat paritas
keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, yang pertama itu probabilitas emisi radiasi elektromagnetik ditentukan oleh elemen matriks yang dimana M sub V sama dengan Bragg CF operator E2 ket Psi. Nah, dengan operator kuadrat listrik OE2 sama dengan R kuadrat Y sub 2M dari theta dan V. Nah, sehingga R2 ini menunjukkan faktor posisi, sedangkan Y2 M adalah fraksial harmonik yang menjelaskan distribusi sudut radiasi. Nah, yang ketiga itu ada bentuk integralnya, yang dimana M sub V sama dengan integral CF bintang dikali R kuadrat dikali Y2 M theta V dikali Psi D kubik R. Nah, di sini operasi paritasnya itu R berubah menjadi negatif R. Terus paritas digunakan untuk melibatkan bagaimana fungsi berubah dari koordinat dibalik. Terus masuk ke langkah transformasi fungsi gelombang, yang dimana Psi R berubah menjadi Pi dikali Psi R. Nah, langkah yang selanjutnya itu transformasi spiral harmonik, karena dikuadratkan tanda negatif hilang sehingga memiliki paritas negatif. Artinya itu operator E2 memiliki paritas genap, yaitu plus 1. Nah, substitusi ke integral yang dimana itu agar probabilitasnya tidak hilang, amplitudo sebelum dan sesudah transformasi harus sama. Nah, kesimpulannya itu transisi kuadrupol listrik E2 tidak berubah paritas, tapi paritas keadaan awal dan keadaan akhir harus sama agar transisi diperbolehkan. Nah, ini adalah hasil dari contoh yang pertama. Kita masuk ke lifetime for gamma emission, yang dimana mengapa sih radiasi gamma itu penting? Nah, radiasi gamma memiliki peran penting dalam fisika ini karena memberikan informasi detail mengenai sifat inti atom yang tereksitasi. Nah, informasi yang dapat diperoleh antara lain yang pertama, struktur tingkat energi tinggi, yang dimana radiasi gamma muncul ketika inti berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi lebih rendah, dan pola energi gamma yang dipancarkan mengungkap cara dan urutan tingkat energi inti. Yang kedua itu ada spin dan varietas inti, yang dimana pola multipolaritas radiasi gamma E1, M1, E2 dan lain-lain berkaitan dengan perubahan spin dan varietas, dan analisis ini membantu menentukan sifat kuantum inti. Yang ketiga itu ada mekanisme transisi inti, yang mana radiasi gamma menunjukkan bagaimana inti melepas energi melalui emisi foton dibandingkan konversi internal atau vertikal. Terus memberikan bukti mekanisme peluruhan inti. Nah, keempat itu sifat kolektif dan partikel tunggal, di mana data eksperimental dibandingkan dengan model teori, misalnya Weishaupt, untuk menilai apakah transisi melibatkan banyak nukleon atau hanya satu nukleon, yaitu partikel tunggal. Nah, di sini radiasi elektromagnetik klasik dapat dijelaskan melalui medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan oleh muatan atau arus. Nah, yang pertama itu muatan dan arus statis, di mana distribusi muatan statis menghasilkan medan listrik yang tetap, dan distribusi arus statis menghasilkan medan magnet yang tetap. Yang kedua itu muatan dan arus yang berubah terhadap waktu, yang dimana ketika muatan atau arus bervariasi seiring waktu hingga berosilasi sinusoidal, muncul radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi ini membawa energi dari sumber membentuk gelombang elektromagnetik yang merambat. Yang ketiga itu ada konsep momen multipol. Untuk memahami radiasi dari distribusi muatan atau arus, digunakan konsep momen multipol, dipol, kuadrupol, dan multipol lebih tinggi. Dan pola radiasi, distribusi sudut, dan paritas bergantung pada multipolaritas sumber. Nah, di sini kami membahas teknik untuk mengukur waktu paru dalam keadaan tereksitasi. Nah, salah satu manfaat utama dari nilai eksperimental ini adalah untuk membandingkan dengan nilai teoritis yang dihitung berdasarkan berbagai model inti. Nah, jika kita membandingkan berbagai nilai yang dihitung dengan nilai eksperimental, kita sering dapat menarik beberapa kesimpulan tentang struktur inti. Nah, sebelum kita melakukan ini, kita harus terlebih dahulu mengevaluasi laju peluruhan parsial untuk emisi Y, seperti yang kita lakukan di akhir bagian 6.5. Oke, di sini ada konstanta peluruhan totalnya, oleh karena itu adalah yang
tertera di gambar berikut. Nah, di sini ada gambar 10.11 yang mana tingkat energi dalam 72 SE. Laju peluruhan ini hanyalah jumlah dari laju peluruhan dari ketiga transisi yang mengosongkan keadaan tersebut, yang dimana itu lambda T sama dengan lambda T sub 1317 ditambah lambda T sub 455 ditambah lambda T sub 380. Dan artinya itu laju peluruhan total adalah jumlah laju peluruhan dari ketiga transisi gamma yang mengosongkan keadaan tereksitasi. Kedua itu sama dengan lambda T sama dengan lambda gamma sub 1317 dikali 1 tambah alpha 1317 ditambah lambda gamma sub 455 dikali 1 tambah alpha 455 ditambah lambda gamma sub 380 dikali 1 tambah alpha 380. Nah, di sini lambda dan koefisien konversi dapat ditemukan dalam karya referensi standar. Nah, di sini lambda T sama dengan lambda gamma 1317 ditambah lambda gamma 455 ditambah gamma 380. Karena koefisien konversi sangat kecil, bisa dinaikkan. Di sini juga sama. Nah, di sini ada gambar tabel sistematik transisi E2 dan E1, di mana gambar ini menunjukkan jumlah kasus versus rasio antara laju peluruhan yang observasi dan nilai yang dihitung dari rumus Weisskopf. Di sini juga ada sistematika transisi M4, yaitu data diplot dalam bentuk umur rata-rata atau dikembalikan dari konstanta peluruhan A. Nah, garis lurus ditentukan dari persamaan 10.15. Nah, salah satu fitur yang umumnya muncul dari perhitungan ini adalah bahwa laju transisi yang diukur seringkali setidaknya satu ordel lebih besar daripada perkiraan Weisskopf. Nah, untuk transisi E2, ini merupakan bukti kuat bagi aspek kolektif dari struktur inti yang dibahas di bab 5. Nah, perkiraan Weisskopf didasarkan pada asumsi bahwa transisi berasal dari gerakan satu nukleon, dan kenyataannya bahwa perkiraan tersebut terlalu kecil, menunjukkan bahwa banyak nukleon harus berperan dalam transisi tersebut. Nah, pada gambar 10.12 merangkum hasil berupa untuk banyak transisi E2, dan Anda dapat melihatnya bahwa peningkatan atau percepatan laju E2 partikel tunggal ini adalah fitur yang cukup umum. Nah, tidak ada efek seperti itu untuk transisi E1 yang menunjukkan perilaku sistematis dari transisi M4. Nah, di sini kesesuaian antara teori dan eksperimen sangatlah baik. Oke, kita masuk ke contoh soalnya, yang dimana pada soal ini diminta menghitung waktu paruh parsial emisi gamma dan elektron konversi dari inti hafnium 181, inti yang tereksitasi itu dapat meluruh melalui dua mekanisme, sehingga laju peluruhan total merupakan jumlah dari laju perubahan gamma dan elektron konversi inter. Nah, langkah yang pertama itu untuk level eksitasi laju peluruhan total diberikan oleh lambda total sama dengan lambda gamma ditambah lambda M. Nah, di sini lambda total adalah laju perubahan total, lambda Y laju perubahan gamma, dan lambda E laju perubahan elektron, yang dimana jumlahkan semua kemungkinan peluruhannya dengan kontribusi internal conversion, yang dimana lambda E sama dengan alpha dikali lambda gamma, sehingga lambda total sama dengan lambda gamma dikali 1 tambah alpha, dan tau sama dengan 1 per lambda total. Nah, di sini tau gamma sama dengan sama dengan 1 tambah alpha dibagi lambda total. Di sini lifetime partial gamma dihitung dari laju peluruhan gamma yang sudah disesuaikan dengan konversi internal. Nah, di sini ada juga tau E sama dengan tau 1 tambah alpha dibagi alpha lambda total, yang dimana lifetime elektron lebih pendek atau lebih panjang tergantung besar A.
Oke, kesimpulan dari soal ini, dengan langkah-langkah di atas, kita dapat menghitung lifetime parsial untuk gamma dan elektron dari satu level tereksitasi. Nah, semakin besar A, semakin dominan elektron konversi internal dibanding gamma. Lifetime total ditentukan oleh semua jalur perluruhan yang tersedia. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah radiasi elektromagnetik klasik menjelaskan bahwa perubahan distribusi muatan dan arus terhadap waktu dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik yang membawa energi dari sumbernya. Nah, karakteristik radiasi tersebut dapat dianalisis melalui konsep multipolaritasnya, seperti dipol listrik, dipol magnetik, dan quadrupol, yang masing-masing memiliki distribusi sudut, paritas, serta daya radiasi yang berbeda. Nah, pemahaman mengenai sifat-sifat radiasi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menjelaskan proses transisi energi pada inti atom. Sementara itu, lifetime emisi gamma merupakan parameter penting yang menggambarkan lamanya suatu inti berada pada keadaan tereksitasi sebelum mengalami peluruhan. Nah, melalui pengukuran waktu paruh, konstanta peluruhan, dan laju transisi gamma, diperoleh informasi mengenai struktur serta mekanisme transisi inti. Nah, perbandingan antara hasil eksperimen dan prediksi teoritis seperti model Weishaupt menunjukkan bahwa beberapa transisi, khususnya E2, memiliki laju peluruhan yang lebih besar daripada prediksi partikel tunggal yang mengidentifikasikan adanya perilaku kolektif nukleon di dalam inti. Dengan demikian, kajian radiasi elektromagnetik klasik dan lifetime emisi gamma saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana inti atom melepaskan energi serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur dan dinamika inti atom. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih.